Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Saiful Pala, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pangandaran. Kali ini saya akan melakukan praktik rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma dan berpikir coaching, serta melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Bu Yulia Lavita. Beliau adalah guru kelas 6 di SD Negeri 2 Palembang. Yulia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Pak. Bagaimana baik. Pak Iqbal sendiri? Alhamdulillah saya juga baik, Bu. Oke, Ya. sebelum lanjut ke tahap-tahap berikutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu Ya. tujuan dilakukannya kegiatan ini. Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran, antara lain dengan kegiatan supervisi ini. Nanti saya akan memberikan masukan, bimbingan, dan juga mengembangkan kemampuan Bu Yulia sehingga kompetensi yang dimiliki semakin meningkat lagi. Ya. Dan dapat memberikan pelajaran yang lebih bermanfaat untuk murid-murid. Nanti ada 3 langkah yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu praobservasi, yang kedua observasi kelas, yang ketiga pasca observasi. Oke, Bu Yulia, langsung saja kita masuk ke tahap 1 ya. Mangga Pak. Kita akan melakukan percakapan praobservasi terlebih dahulu sebagai bentuk persiapan agar Bu Yulia lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas nanti. Ya. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait supervisi ini. Yang pertama, materi yang akan Bu Yulia ajarkan itu nanti apa? Kebetulan materi yang akan nanti pas saya Iqbal observasi yaitu tentang materi nilai-nilai Pancasila dan juga pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi nilai-nilai Pancasila dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai itu apa? Nah, kebetulan tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan nanti peserta didik itu dapat menjelaskan keterkaitan antara sila-sila dalam Pancasila dan juga pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti itu tujuannya. Oke, jadi pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya, Bu? Siswa nanti setelah tahu bentuk pengamalannya diharapkan bisa diamalkan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya area pengembangan yang Ibu hendak capai itu atau ingin kita amati nanti saat observasi itu apa, Bu? Kebetulan di sini aspek yang ingin diamati oleh Bapak atau yang ingin diharapkan yang muncul di peserta didik itu yaitu kemampuan dalam kognitif dan juga keterampilannya. Oke, baik. Jadi aspek pengetahuan dan kemudian aspek keterampilan. Keterampilan, ya, betul. Nah, baik. Dari aspek tadi yang Ibu harapkan yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, kira-kira adakah yang lebih spesifik dari aspek tersebut untuk kita amati nanti lebih lanjut, Bu? Mungkin pada ranah pengetahuan kognitif diharapkan siswa nanti dapat mengolah informasi yang didapatnya. Nah, kemudian jadi dalam bentuk data, nanti kan ada LKPD. Nah, datanya nanti mereka bisa cari lah gitu. Jadi mengolahnya bagaimana sehingga nanti dapat tujuannya itu dapat tercapai. Nah, kemudian nanti juga kan ada sesi tanya jawab dengan guru tentunya dan kemudian juga dengan temannya. Apakah dengan sesi tanya jawab ini efektif? Apakah dengan sesi tanya jawab ini siswa mampu berani gitu untuk mengungkapkan apa yang dia ketahui seperti itu. Kalau untuk ranah keterampilannya mungkin nanti ada sesi presentasi dan juga nanti ada pengamatan. Jadi pengamatan dalam LKPD. Nah, nanti diamati apakah keterampilan untuk mengamatinya ada atau tidak. Oke, baik. Jadi aspek kognitifnya nanti siswa ketika berdiskusi diharapkan akan terlibat aktif mungkin itu ya, Bu ya. Kemudian aspek keterampilannya yang Ibu harapkan nanti siswa dapat melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompok tersebut nantinya. Baik. Nah, bagaimana strategi yang dipersiapkan ini, Bu, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Bu Yulia akan lakukan tadi? Kemudian metode atau model yang Ibu terapkan nanti itu seperti apa? Mungkin strateginya nanti akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, ya.
Kemudian nanti ada metode diskusi, ceramah, tanya jawab, serta menggunakan model discovery learning. Jadi modelnya discovery learning ya. Iya. Discovery learning. Nah, materi yang akan Ibu Lia tadi sudah rencanakan, kemudian model dan metode Ibu sudah rencanakan. Ini kapan akan dilaksanakannya, Bu? Insya Allah hari ini setelah istirahat. Oke, hari ini jadi nanti setelah istirahat Ibu Yulia akan menerapkan yang sudah direncanakan tadi ya. Modul ajar yang sudah direncanakan. Nah, nanti Ibu izinkan saya untuk mengikuti kelas Ibu, kemudian izinkan saya juga untuk merekam aktivitas kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, ini nanti saya juga akan mencatat hal-hal yang telah kita sepakati tadi, utamanya dari aspek pengetahuan dan kemudian aspek keterampilan. Boleh, Bu? Boleh, mangga, Pak. Ya. Silakan. Nah, ini dan yang terakhir, Bu. Iya. Apa harapan dari observasi yang kita lakukan ini nanti untuk Bu Yulia atau untuk murid-murid? Ya. Ya, saya harap nanti pembelajaran sesuai apa yang telah sesuai dengan modul acara atau sesudah yang direncanakan berjalan baik. Kemudian nanti diharapkan juga pembelajaran ini mendapat peningkatan pada peserta didik. Oke, baik. Saya juga berharap demikian Ibu ya. Semoga nanti pembelajaran yang Ibu Yulia lakukan berjalan dengan lancar, ada kendala. Kemudian nanti setelah kegiatan observasi pembelajaran, setelah itu nanti kita akan melakukan juga kegiatan pasca observasi. Nanti pada saat kegiatan pasca observasi itu saya bersama Bu Yulia melakukan percakapan coaching, kemudian didampingi oleh pengajar praktik nanti. Yaitu Pak Dede Supriyadi. Iya, silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Ibu. Nanti silakan Ibu Yulia melakukan kegiatan pembelajaran dan nanti saya akan masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Ibu absen dulu ya. Kira-kira siapa yang hadir hari ini? Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ibu. Nah, pada pelajaran PPKN. Ibu mau tes fokus kalian dulu. Ya? Nah, siap? Ya. Clue-nya dengarkan. Sentuh apa yang Ibu ucapkan? Apa clue-nya? Apa yang Ibu ucapkan? Sekarang kalian keluarkan pensil kalian atau pulpennya di atas meja di depan kalian. Nepan, udah siap belum? So, keluarkan. Pensil apa pulpen? Hidung, telinga, bibir, pulpen. Nah, oke, tepuk tangan untuk kalian. Fokus semua. Nah, hari ini materinya yaitu tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, apakah kalian masih ingat dulu waktu kelas 5? Coba, Pancasila itu ada berapa? 5. Coba, yang pertama. Nah, ternyata pada hari ini kita akan tahu bagaimana nilai-nilai Pancasila yang tadi 5 yang kalian sebutkan untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan hari ini kalian, peserta didik itu siapa? Nah, bukan Ibu kan? Nah, berarti kalian harus bisa menjelaskan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana bentuk pengamalannya? Nah, kita akan lakukan nanti dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Manfaatnya bahwa kita tahu nilai Pancasila itu menurut Pebi nanti sebagai pedoman hidup. Betul atau tidak? Betul. Kemudian jika kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka nanti akan muncul kebaikan dalam kehidupan kita, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu adalah manfaatnya. Nah, ini nanti kuis ini berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari tentang nilai-nilai pengamalan Pancasila. Coba lihat. Siapa yang mau duluan mencoba? Siapa yang mau duluan mencoba? Cung Aji, yuk ke depan. Silakan pilih kotaknya. Nah.
Nah, ayo yang kedua siapa? Betul? Nah, gamenya habis. Nah, untuk ini hari ini kalian sudah dibagi menjadi 2 kelompok ya sebelumnya. Sudah duduk berkelompok? Sudah? Sudah. Untuk itu, Ibu akan menayangkan sebuah video, kalian amati. Pancasila. Satu. Video yang ditayangkan tadi itu tentang apa? Kira-kira apakah itu salah satu contoh pengamalan Pancasila atau tidak? Sikap apa yang muncul dari karakter Semila itu? Kemanusiaan. Tetapi tadi apa akhirnya dia? Minta maaf apa? Berbohong. Kenapa dia berbohong? Nah, bohong di sini apakah mencerminkan nilai pengamalan Pancasila atau tidak? Tidak. Kan di sana ada pesan yang ibunya sampaikan. Jangan berbohong meskipun itu demi kebaikan. Jadi lebih baik berkata jujur. Mungkin yang dimaksud si Mila itu memang betul nilai kemanusiaan yang dimunculkan. Ya, dia kasihan karena melihat si Rani temennya sepatunya jebol, tidak mampu membeli lagi. Makanya dia berbohong pada ibunya untuk meminta sepatu baru. Tetapi yang menjadi poin pentingnya, berbohong di sini itu boleh atau tidak sih sebetulnya demi kebaikan? Tidak. Karena bisa dibicarakan dengan baik-baik. Ya, sisi lain mungkin dia memiliki sifat kemanusiaan kepada temannya. Tapi sisi lain caranya dengan berbohong kepada orang tuanya itu adalah salah atau betul? Salah. Jadi mencerminkan nilai Pancasila atau tidak berbohong? Tidak. Ya, maka jangan dilakukan. Untuk itu, Ibu akan bagikan LKPD dan juga bahan ajar. Ya, nanti silakan kalian kerjakan diskusi dengan teman kalian. Di sini LKPD tiap kelompoknya akan berbeda. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 akan berbeda. Silakan nanti diskusikan. Nah, hasilnya nanti kalian akan presentasikan ke depan perwakilannya. Ya, nanti Ibu akan nilai bagaimana kalian bekerja dalam kelompok, bagaimana kalian diskusi dalam kelompok, bagaimana kalian ketika presentasi di depan, bagaimana kalian akan tanya jawab dengan teman kalian. Paham? Nah, ini silakan. Nanti Ibu kasih waktu 15 menit. Cukup nggak?
sudah, kita akan coba nanti presentasikan ke depan. Setelah ini, apa yang LKPD sudah kalian kerjakan, dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. Setelah itu, kelompok yang lain silakan untuk mendengarkan, boleh bertanya, boleh menyanggah, boleh meluruskan. Menyanggah itu meluruskan apabila nanti yang tampil kurang tepat. Ya, bukan salah, tapi kurang tepat. Siap? Maka ketika ada kelompok yang tampil ke depan, kamu perhatikan baik-baik. Ayo, kelompok 1 silakan ya, perwakilannya siapa yang mau ke depan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kerjakan. Iya. Dengerin. Pertama, saling membantu dan bekerja sama dalam Ah, yang Citra apa? bacain yang nomor 1. Yang nomor Menjaga nama baik bangsa dan negara. apa? Menjaga nama baik bangsa Dan negara. Menurut kelompok Wangi termasuk sila apa? Sila 3. Apa yang mau disanggah yang Citra silakan. bukannya sila ke-1 ya? Bagaimana? Silakan Wangi yang menjawab ketiga. Menurut Wani, jawaban kamu yang betul atau Citra yang menyanggah yang betul? Tapi menurutmu, sok apa menurut kelompokmu? Udah betul sila ketiga atau tidak? Betul? Apa? Betul? Betul? Sok dibantu jawab. Betul atau tidak? Menjaga nama baik bangsa dan negara. Nah, ketika nama baik bangsa dan negara itu kita jaga, artinya negara Indonesia itu bakal bagaimana? Bersatu, aman, ya, tidak ada perpecahan. Berarti menjaga nama baik itu pengamalan sila keberapa? Ketiga, betul. Itu sudah betul. Berarti menjaga nama baik itu merupakan ya pengamalan sila untuk persatuan Indonesia. Gitu ya, Neng? Iya, nggak apa-apa. Mungkin ini salah persepsi saja. Nah, ternyata menjaga nama baik itu adalah persatuan Indonesia. Oke? Nah, ada pertanyaan lagi? Kelompok ini ada pertanyaan? Tidak? Cukup? Oh, boleh. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 mau perwakilan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakar-pakar sama yang pakar Indonesia wajib memiliki keyakinan. Apakah ada yang ditanyakan? Ayo. Angkat tangannya kalau mau bertanya, ayo. Nah, Kalau di video tadi termasuk pengamalan sila kedua. pengamalan sila kedua. Setuju nggak katanya? Tadi emang di video tentang apa tadi, Ji? Membantu sesama teman. Menurut Aji itu termasuk pengamalan sila kedua. Betul nggak? Kalau secara logika Wangi gitu. Masuk nggak sila kedua? Ya. Setuju berarti? Setuju. Oke. Nah, ayo Ibu coba. Yang di LKPD itu sudah betul ya. Itu ada sikap, bunyi Pancasila lambangnya dan juga sikapnya. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan, kalau yang di video tadi itu termasuk pengamalan sila keberapa? Nah, bukan yang berbohongnya ya, tapi sisi lainnya yaitu apa?
menghormati, menghargai, menyayangi sesama teman. Itu termasuk pada sila kedua. Itu apa bunyinya sila kedua, Ji? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi memiliki sifat kemanusiaan diterapkan ya sesama teman. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, nanti LKPD-nya dikumpulkan, sudah dikasih nama kan? Sudah. Baik, untuk itu kita tarik kesimpulan terlebih dahulu. Hari ini kita sudah belajar tentang apa? Nilai-nilai pengamalan Pancasila. Sila itu ada berapa? 5. Pengamalan sila pertama, meyakini agama. Jadi berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan, ya. Beribadah dengan rajin, ya. Bisa itu termasuk pengamalan sila ke-1. Kemudian kedua, paham kan? Paham. Oke. Contoh penerapan sila, berdoa sebelum melakukan kegiatan. Tadi berdoa dulu atau enggak? Doa ya? Iya. Kemudian rajin beribadah. Nah, itu adalah contoh penerapan sila ke-5. Baik, ada pertanyaan enggak sampai sini? Kira-kira apa yang kalian belum pahami? Sudah paham? Sudah? Sudah paham kelompok 1? Sudah. Nah, ini adalah hari ini kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian tugas khusus dari Ibu terapkan apa yang hari ini kalian ketahui, nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran hari ini bagaimana? Apakah bosan, menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan tetap termotivasi untuk semangat belajar ke depannya ya. Nah, baik, untuk pertemuan minggu depan nanti kita akan membahas apa? Norma dan hak dan kewajiban. Betul. Akan membahas norma, hak dan kewajiban. Nah, untuk itu masih ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada. Nah, untuk Ibu tuh itu Ibu akan tutup pada pertemuan kali ini. Kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Amin. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya bersama Ibu Yulia Lafita serta Bapak pengajar praktik Pak Dede Supriyadi. Bagaimana Bu Yuli kabarnya? Hari ini lumayan kurang sehat Pak. Mohon maaf pakai masker ini. Tidak apa-apa Ibu Yuli. Semoga Ibu Yuli lekas sembuh ya nantinya dan bisa beraktivitas kembali seperti biasa ya. Pak Dede bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah Pak Dede juga sehat. Baik Bu Yulia, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra observasi, kemudian observasi di kelas Bu Yulia yang seminggu kebelakang kita lakukan ya Bu ya. Betul. Dan kemudian ada beberapa nanti saran masukan juga, catatan pengamatan dari saya. Namun sebelum itu saya ingin menanyakan dulu bagaimana perasaan Ibu Yulia setelah kemarin diobservasi dalam kegiatan pra observasi dan juga kegiatan observasi. Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah perasaan saya cukup senang, antusias sekali, semangat. Apalagi pembelajarannya berjalan dengan baik dan lancar, cukup baik menurut saya. Alhamdulillah berarti ya Bu ya, pembelajaran Ibu kemarin sudah berjalan dengan lancar. Nah, Ibu bagaimana Ibu Yulia kemarin itu menilai performa Ibu sendiri dalam kegiatan observasi yang dilakukan kemarin? Ya, kalau menurut saya sudah melakukan pembelajaran sesuai apa yang ada di modul ajar.
Hanya saja mungkin tetap ada beberapa perbaikan, meskipun pembelajarannya berjalan dengan baik gitu Pak. Oke. Jadi Ibu merasa bahwa pembelajaran sudah berjalan dengan baik, Ya. namun ada beberapa yang harus diperbaiki begitu. Betul. Nah, kira-kira ini apa yang membuat Ibu Yulia menilai demikian? Ya, kemarin pada saat pembelajaran, khususnya pada kegiatan inti ya Pak, Ya. kan di sana ada sesi presentasi Ya. siswa. Nah, yang menurut saya kurang maksimal itu adalah ketika anak masih kurang aktif dalam proses tanya jawab maupun mengumumkan pendapat di depan kelas. Oke. Jadi Ibu Yulia merasa bahwa anak itu kurang aktif dalam kegiatan inti, yaitu pada saat tanya jawab dan juga presentasi ya Bu ya. Betul. Oke, baiklah Ibu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Mangga Pak, silakan. Baik. Nah, menurut pengamatan saya, pembelajaran yang Ibu Yulia lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Bu Yulia tetapkan yaitu melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan sila-sila dalam Pancasila sebagai kesatuan yang utuh dengan tepat. Kemudian area pengembangan yang ingin Ibu Yulia kembangkan yaitu adalah dalam aspek kognitif dan kemudian aspek keterampilannya ya Bu ya. Betul. Dan itu juga sudah nampak dalam pembelajaran kemarin. Ya, ini murid-murid sudah berani tampil untuk presentasi dan kemudian ada beberapa yang juga yang mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut juga. Nah, kemudian model yang dipakai yaitu discovery learning kan ya Bu ya. Oke. Kemudian murid-murid juga bisa di akhir itu sudah bisa menerima materi yang Ibu Yulia sampaikan dengan baik. Nah, bagaimana pendapat Bu Yulia mendengar hasil pengamatan saya tadi? Ya, terima kasih Pak atas penilaiannya. Menurut saya peserta didik sudah mengeluarkan kemampuan yang mereka miliki dengan maksimal. Adapun mungkin kekurangannya nanti akan menjadi tugas saya untuk ditingkatkan lebih lagi. Oke, baik. Selanjutnya nih Bu, kira-kira apa kendala yang Ibu Yulia hadapi dalam pembelajaran kemarin itu Bu? Ya, sepertinya gitu ya, kendala yang saya amati dari peserta didik itu, mereka itu masih kurang percaya diri untuk mengemukakan apa yang dipikirkan atau apa yang didapatkan dari pembelajaran itu. Oke, jadi siswa itu sebenarnya bisa ingin menjawab gitu, tapi cara penyampaiannya itu sedikit kurang maksimal gitu ya Bu. Jadi masih malu dan karena tadi kurang percaya diri juga ya. Oke, baik. Nah, jadi kendalanya tadi yang sudah Ibu Yulia sebutkan, kemudian dari kendala tersebut Bu, dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa rencana atau tindakan yang akan Ibu Yulia lakukan? Ya, mungkin saya nanti akan melatih rasa percaya diri pada anak-anak di kelas dengan seringnya tanya jawab dalam pembelajaran atau nanti membiasakan peserta didik untuk mengungkapkan pendapat atau berbicara di depan kelas. Jadi lebih sering aja lah tanya jawabnya. Kemudian melatih ke depan untuk mengungkapkan pendapat. Oke, baik. Jadi Ibu Yulia akan membiasakan dan melatih murid itu untuk sering melakukan tanya jawab dan kemudian membiasakan siswa untuk berani tampil ke depan ya untuk presentasi. Pokoknya dimotivasi aja lah, asal siswa itu mau dulu ke depan gitu. Ya, baik. Baik, rencana yang Ibu sampaikan barusan dengan melakukan pembiasaan untuk berbicara dan juga berani untuk tampil ke depan itu sangat bagus sekali Bu. Dan ini ada beberapa lagi yang harus ditanyakan untuk rencana yang barusan Ibu Yulia rencanakan, yaitu kira-kira ini Bu, siapa yang bisa dapat Ibu minta untuk membantu rencana tersebut? Ya, untuk membantu rencana tersebut sudah pasti siswa itu sendiri ya Pak. Karena kan siswa istilahnya dimotivasi, ayo kamu itu mampu gitu. Jadi siswa sendiri. Nah, kemudian mungkin kolaborasi dengan guru lain, tipsnya bagaimana gitu cara meningkatkan rasa percaya diri. Kemudian mungkin nanti kolaborasi juga dengan orang tua untuk dibiasakan di rumah bagaimana untuk melatih atau mengungkapkan pendapatnya. Nah, untuk pelaksanaannya mungkin ya setelah
ini diskusi ini mungkin saya akan mencobanya Baik. untuk kedepannya dalam Baik. pembelajaran selanjutnya. Jadi Itu. nanti Ibu Yulia akan meminta bantuan dan juga kolaborasi dari beberapa rekan sejawat dan kemudian orang tua, kemudian juga waktunya nanti tadi Ibu sebutkan bahwa akan diterapkan atau dilaksanakan dalam waktu dekat ya untuk kedepannya. Oke, bagus sekali Ibu, luar biasa sekali ya rencananya. Semoga rencana yang Ibu Yulia terapkan tadi sebutkan tadi bisa terlaksana dengan baik. Amin, dan juga mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Saya menunggu kabar selanjutnya mungkin dari Ibu Yulia ya untuk untuk kedepannya apakah peningkatan yang dirasakan oleh Bu Yulia baik oleh murid atau Bu Yulia dan juga mungkin nanti dampaknya juga ke orang tua bisa melihat bahwa anak-anaknya itu bisa lebih baik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, hasil observasi kita ini akan saya catat ya Bu ya dalam form supervisi akademik. Mohon Ibu Yulia ini menandatangani lembar observasi dan lembar percakapan yang sudah saya siapkan. Baik Bu Yulia, sebagai penutup, ini kira-kira apa nih yang Ibu Yulia dapatkan dari proses kita melakukan kegiatan supervisi akademik berbasis coaching ini? Dari mulai pertama kemarin praobservasi, kemudian observasi di kelas selama 2 jam pembelajaran, kemudian sekarang hari ini kita melakukan kesepakatan pasca observasi. Apa yang Ibu Yulia dapatkan? Mungkin yang saya dapatkan atau saya bisa belajar bahwa setiap anak itu memiliki keberanian yang berbeda, Pak. Nah, serta potensi atau minat bakatnya juga berbeda. Berarti tugas guru gitu ya. Sekarang itu bagaimana menggali potensi yang ada, yang dimiliki peserta didik dan memfasilitasinya supaya dapat berkembang lebih baik lagi. Seperti itu mungkin, Pak. Luar biasa sekali ya Bu, ilmu yang didapatkan atau pemahaman baru yang Ibu dapatkan dari proses kita kali ini. Jadi Ibu mengetahui bahwa anak itu memiliki potensi yang berbeda ya Bu ya. Sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Baik, terima kasih Bu Yulia. Selanjutnya saya persilahkan mungkin kalau apabila ada masukan dan saran dari Bapak PP. Alhamdulillah Pak Iqbal sudah melaksanakan pasca observasi ya bersama Ibu, yang mana mungkin 1 minggu ke belakang tadi dijelaskan Pak Iqbal sudah melaksanakan observasi pembelajaran pada Ibu ya. Menurut hemat saya Pak Iqbal dalam pasca ini telah melakukan coaching dengan alur cerita yang bagus ya. Yang mana Pak Iqbal pertama sudah menanyakan kesediaan Ibu untuk di coaching dan juga perasaan Ibu saat observasi. Jadi menurut kami Pak Iqbal ya sudah bagus, dan juga Pak Iqbal telah melaksanakan terhadap Ibu tuh bukan sebagai orang yang mau diobservasi tapi sebagai mitra. Sama-sama Pak Iqbal sejajar gitu ya. Jadi sangat sesuai dengan prinsip coaching. Dan juga Pak Iqbal juga mengucapkan saya ini sudah apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu tingkatkan, kapan apa terjadi, bahkan sudah menanyakan siapa dukungan apa yang Ibu akan kedepannya gitu ya. Jadi sekali lagi Pak Iqbal sudah bagus ya. Sekian saya Pak Iqbal, cukup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, dimulai dari kemarin ya Bu ya, pada hari apa ya, kemarin tuh tanggal Senin ya Bu ya. Pada hari Senin kita mulai kegiatan praobservasi, percakapan praobservasi, kemudian dilanjutkan observasi kelas, dan juga hari ini kita melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yulia dan juga Bapak Dede ya yang sudah menemani atau menjadi mitra saya dalam kegiatan. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.